Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan mengenai analisis sentimen masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada media sosial Twitter. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rajendra Lidya Devina Syacita, NIM 123190086 dengan teman saya. Saya Lisa Anissa Fitri, NIM 123190089. Ya, untuk analisis sentimen masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada media sosial Twitter ini memiliki pendahuluan, yaitu karena COVID merupakan wabah penyakit penular yang berbahaya dengan tingkat penyebaran sangat cepat dan meluas di Indonesia. Ini kami mengambil data berdasarkan kegiatan vaksinasi masyarakat yang diunggah melalui media sosial Twitter dengan yang terfokus pada vaksin COVID berupa vaksin Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Bio Farma, Sinopharm, dan beberapa jenis vaksin lainnya. Pada analisis sentimen ini kami menggunakan beberapa metode, yaitu crawling data, pre-processing, pengolahan data, dan penampilan hasil pengolahan data. Untuk hasil akhirnya, kami menampilkan beberapa hasil menggunakan metode bar plot dan word cloud. Kami menampilkan hasil analisis sentimen. Selanjutnya, kami juga menampilkan frekuensi kata yang sering muncul sejumlah 5 berupa bar plot dan word cloud menggunakan web Shiny App. Untuk penjelasan mengenai codingan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, langsung aja saya akan menjelaskan beberapa codingan terkait analisis sentimen tersebut. Nah, di sini kita yang pertama adalah melakukan load library yang akan digunakan untuk analisis sentimen ini. Nah, di sini kita gunakan beberapa library. Nah, sebelumnya untuk menggunakan library ini kita harus melakukan install package-nya terlebih dahulu. Kita bisa melakukan instalasi di sini di tools, kemudian install package, kemudian kita searching dari nama package-nya. Di sini kita gunakan beberapa library, yaitu ada Tidyverse. Ini digunakan untuk melakukan pengolahan data pada RStudio seperti import, export, visualisasi, dan pemodelan data. Kemudian di sini ada library Twitter. Di sini digunakan untuk crawling data dari Twitter dengan RStudio sehingga nanti dapat berinteraksi dengan API. Selanjutnya RTweet di sini juga untuk mengakses API Twitter melalui R. Di sini library TM untuk cleaning data di RStudio, cleaning data text. Kemudian VRoom digunakan untuk meload file. Kemudian selanjutnya ada ggplot untuk membuat grafik yang mempresentasikan dan memvisualisasikan datanya. Kita bisa menerapkan warna, simbol, dan lain-lainnya. Kemudian PLYR ini untuk memanipulasi data, kemudian Shiny digunakan untuk membangun web apps yang interaktif. Kemudian ada word cloud untuk membuat word cloud, kemudian R color blue untuk membuat palet warna. Selanjutnya di sini karena kita mengambil data dari Twitter, di sini kita lakukan crawling data Twitter menggunakan API. Nah, di sini kita API yang didapatkan ini kita pada Twitter developer, yaitu kita nanti akan mendapatkan API key, kemudian ada API secret, akses token secret. Nah, selanjutnya untuk mengakses API kita menggunakan function
function setup, Twitter out, dan parameternya di sini ada API queue, API secret, akses token secret. Nah, kemudian setelah berhasil melakukan load API-nya, kita lakukan pengambilan data dengan function search Twitter. Nah, di sini kita menggunakan kata kuncinya yaitu vaksinasi masyarakat, kemudian jumlah data tweet yang kita ambil adalah 3.000 dengan bahasa Indonesia ID. Dengan bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, data yang kita ambil di Twitter itu kita save dengan format RDS, dan di sini nama filenya adalah tweetvaksinasi.rds. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita melakukan proses cleaning data. Nah, di sini yang pertama yaitu kita baca dulu file RDS-nya tadi, kemudian kita lakukan fungsi untuk, karena tadi kita menggunakan search Twitter, dan di sini adalah datanya tadi akan berformat list. Kemudian untuk mempermudah, kita convert menjadi data frame. Nah, di sini kita ubah menjadi data frame. Kemudian selanjutnya kita baca data tweetnya tadi, kolom teks kita simpan pada tweet vaksinasi, kemudian kita gunakan korpus untuk menampilkan semua tweet. Nah, di sini yaitu proses dari cleaning datanya. Ini semua adalah proses dari cleaning datanya. Nah, untuk code yang ini merupakan code untuk menghapus URL apabila pada tweet pengguna mengandung URL atau link. Nah, di sini untuk menghapus new line atau baris baru, kemudian ini untuk menghapus koma, ini menghapus titik 2, ini menghapus titik koma, ini menghapus titik 3, dan ini code untuk menghapus adanya retweet atau kata RT. Nah, di sini untuk menghapus simbol dan atau ampersand, kemudian di sini untuk menghapus mention atau username dalam bentuk at seperti ini. Kemudian ini juga untuk menghapus space dan lainnya. Nah, di sini juga menghapus tanda baca, remove punctuation. Kemudian di sini untuk mengubah huruf ke huruf kecil, semuanya ke huruf kecil. Dan di sini juga digunakan untuk stop word. Di sini untuk menghapus kata-kata imbuhan menggunakan menggunakan variabel myStopWord dengan file ini stopword.id.txt. Selanjutnya di sini juga pada akhirnya di sini digunakan tmmap untuk melakukan keseluruhan dari cleaning data tersebut. Selanjutnya disimpan ke data frame yang sudah disimpan, file yang sudah bersih tadi, data yang sudah bersih ke data frame disimpan menggunakan format .csv. Di sini kita simpan menggunakan ini function ini dengan nama file tweetclean_vaksinasi. Nah, proses selanjutnya yaitu memasuki ke analisis sentimen menggunakan naive Bayes. Di sini juga digunakan beberapa library, yaitu ada E1071, yaitu library untuk naive Bayes, kemudian ada Caret untuk klasifikasi data, Suzette untuk membaca fungsi get_nrc untuk sentimen analisisnya. Nah, di sini yang pertama kita adalah membaca file CSV yang sudah dilakukan proses cleaning tadi menggunakan variabel baru sini vaksinasi data, kemudian read CSV, nama filenya tadi, kemudian kita ubah format teks menjadi karakter char, simpan pada variabel tweets. Kemudian yaitu memanggil sentiment dictionary untuk menghitung representasi dari beberapa emotion dan mengubahnya ke dalam text file. Di sini gunakan function get_nrc_sentiment. Nah, fungsi ini tuh berguna untuk mengekstrak sentimen dari Twitter. Nah, untuk memanggil kamus sentimen NRC untuk menghitung adanya emosi yang berbeda dan valensi yang sesuai dalam file teks. Dan nanti bentuknya akan ditampilkan, visualisasinya akan ditampilkan dalam bentuk bar plot. Ini adalah code untuk menampilkan visualisasinya. Nah, ini adalah bentuk dari visualisasinya. Di sini ada untuk lebih jelas. Nah, ini ada anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, trust,
kemudian negatif dan positif. Nah, di sini dapat dilihat yang paling tinggi, yang paling mendominasi adalah positif, berarti dapat disimpulkan bahwa tweet dari masyarakat mengenai kebijakan atau tindakan dari adanya vaksinasi ini, respon pendapat dan emosi dari masyarakat itu memiliki respon yang positif. Ini dapat dilihat visualisasi datanya. Kemudian kita dapat lanjut untuk ke proses selanjutnya, yaitu untuk mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral. Dan di sini menggunakan variabel sentimen yang tadi kita di sini. Nah, di sini kita gunakan variabel sentimen ini yang tadi kita gunakan untuk mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, dan netral. Nah, di sini dilakukan proses kondisi percabangan kondisi apabila sentimennya negatif tidak sama dengan negatif tidak sama dengan positif, maka akan melakukan percabangan lagi. Apabila negatif tidak sama dengan 0, itu berarti dia akan mengembalikan akan mengeprint negatif. Kemudian apabila kebalikannya akan mengeprint positif. Selanjutnya apabila dari ini sentimennya negatif sama dengan positif, maka akan mencetak netral. Nah, kemudian di sini kita simpan pada variabel data vaksinasi dalam bentuk data frame. Ini tadi kita simpan. Kemudian kita bisa juga dapat melakukan view untuk melihat bentuk dari data frame-nya tersebut. Dan ini merupakan bentuk data frame untuk file data underscore vaksinasi. Nah, di sini ada teks tadi, ini merupakan hasil dari cleaning data. Kemudian di sini juga ditampilkan hasil dari sentimen. Ada netral, positif, dan negatif. Kemudian langsung lanjut saja kita untuk selanjutnya menampilkan representasi 5 kata yang sering muncul atau paling banyak dalam bentuk bar plot. Nah, di sini ini merupakan visualisasi datanya. Nah, ini adalah quote untuk menampilkan representasi 5 kata yang sering muncul. Nah, di sini kita yang pertama membuat term dokumen matrix. Nah, data frame data vaksinasi tadi yang sudah tadinya kita ubah menjadi bentuknya adalah faktor. Lalu kita membuat korpusnya dan membuat fungsi untuk term dokumen matriksnya. Selanjutnya dilakukan ini remove sparse term untuk menghilangkan frekuensi yang bernilai 0. Nah, kemudian disimpan dalam bentuk matriks. Nah, ini adalah code untuk menampilkan dari bar plot untuk visualisasi dari frekuensi 5 kata yang paling sering muncul. Nah, di sini dapat dilihat ada yang paling sering muncul adalah vaksinasi, yang kedua ada masyarakat, selanjutnya COVID, kemudian ada vaksin, kemudian yang terakhir adalah pemerintah. Nah, di sini dapat dilihat yang paling sering muncul adalah vaksinasi, berarti dapat disimpulkan untuk kata kunci tadi sesuai dengan apa yang kita lakukan analisis. Di sini yang paling sering muncul adalah vaksinasi, selanjutnya masyarakat, dan yang ketiga di sini adalah COVID. Dan ini menunjukkan bahwa tweet yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia di masa pandemi ini yang dilakukan adalah vaksinasi tentang COVID. Selanjutnya yang keempat adalah vaksin, dan yang kelima adalah pemerintah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai quote dari ini tadi ada dari proses crawling data, kemudian cleaning, untuk menampilkan emosi, ada frekuensi 5 kata. Selanjutnya akan dijelaskan workout oleh partner saya. Baik, untuk selanjutnya adalah penampilan data menggunakan word cloud. Untuk yang pertama, membuat data dalam korpus, yaitu vaksin dot menggunakan function text. Datanya ini berisi text docs yang terdapat korpus menggunakan vector source untuk berisi teks. Selanjutnya menggunakan term dokumen matrix, ini kita membuat term dokumen matrix yang
yang menggunakan text docs, lalu disimpan as matrix. Selanjutnya kita melakukan sorting dari nilai frekuensi kata yang sering muncul, yaitu menekan sort, row sum, seperti ini, lalu disimpan sebagai data frame. Selanjutnya untuk menampilkan kemunculan kata yang sama, kita menggunakan function getWordCloud, yaitu kita menggunakan function X, lalu kita melakukan setting untuk menampilkan 1 sampai 5 kata yang sering muncul. Lalu kita dapat melakukan pengaturan untuk kata, frekuensi, dan jumlah minimal frekuensi yang digunakan dengan maksimal kata pada data yaitu 100, dan kita tidak melakukan proses random atau pengacakan. Lalu untuk kodenya kita menggunakan brewer yang berasal dari library tadi, yaitu kita menggunakan dark2. Selanjutnya kita memanggil metode ini menggunakan function ini menggunakan getWordCloud dengan isi data yaitu frag_words. Selanjutnya ini adalah tampilan dari hasil frekuensi kata yang sering muncul. Dapat dilihat bahwa kata masyarakat ditampilkan paling besar menggunakan warna gelap. Ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan kata yang memiliki jumlah frekuensi kemunculan kata terbanyak, yang selanjutnya diikuti oleh vaksinasi, yang memiliki ukuran sedikit lebih kecil, namun tetapi memiliki warna yang sama gelapnya dengan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa jumlah frekuensi yang dimunculkan sesuai dengan kata kunci yang digunakan. Selanjutnya, kata COVID mengikuti kata masyarakat dan vaksinasi sebagai kata ketiga yang memiliki frekuensi kemunculan kata pada tweet terbanyak, diikuti oleh vaksin dan kemudian pemerintah. Selanjutnya pada hasil tersebut, kita tampilkan menggunakan UI, menggunakan library Markdown dan library DT. Untuk UI-nya kita menggunakan fleet page dengan title panelnya Tweak Vaksinasi COVID-19 Masyarakat Indonesia. Ini akan ditampilkan pada halaman judul. Lalu pada panel ini kita mengatur isinya menggunakan tab set panel dengan tipenya tabs yang berisikan tab panel yaitu data Twitter, yang kemudian berisikan output data awal yang digunakan. Selanjutnya terdapat tab panel yang kedua yaitu sentiment analysis yang akan menunjukkan hasil output sentimen. Untuk selanjutnya tabel berisi maksud saya panel berisi scatter plot. Ini digunakan untuk menampilkan scatter plot analisis sentimen. Lalu selanjutnya panel untuk menampilkan kata dengan frekuensi kemunculan terbanyak yang disimpan sebagai frag word. Lalu yang terakhir adalah panel word cloud yang digunakan untuk menampilkan kata dengan frekuensi kemunculan terbanyak menggunakan metode word cloud. Selanjutnya UI disambungkan dengan server. Ini terdapat server, fungsinya kita akan menggunakan input dan menampilkan output. Untuk output datanya kita pertama melakukan render data tabel. Selanjutnya kita menampilkan tabel vaksinasi data dengan optional list. Lalu kita tidak merubah
jumlah atau ukuran tabel tersebut. Selanjutnya pada output sentimen, kita melakukan render data tabel, yaitu data tabel vaksinasi, sama seperti pada output di atas. Untuk penggunaan listnya, opsinya kita menggunakan list, dan kita tidak merubah ukuran dari datanya. Selanjutnya pada output scatter plot, pada panel scatter plot, kita melakukan render plot, lalu kita memunculkan bar plot dengan kolom yang berisi sentimen dengan warna rainbow 10. Lalu kita juga menampilkan pada bar plotnya yaitu hasil countingnya, lalu kita pada judulnya kita menampilkan sentimen analisis. Selanjutnya pada panel frekuensi word yang tersimpan dalam frag word, kita juga melakukan render plot, dan kita akan menampilkan bar plot yang berisikan kata dengan frekuensi kemunculan terbanyak dari kata pertama hingga kata kelima. Lalu kita memberikan judulnya yaitu frequency of word dengan warna rainbow. Selanjutnya pada panel terakhir yaitu word cloud, kita pertama melakukan render plot. Selanjutnya kita memanggil metode word cloud menggunakan get word cloud dengan data yang digunakan adalah frag words. Selanjutnya UI dan server dihubungkan dengan codingan run up, yaitu menggunakan Shiny app dalam kurung UI dan servernya kita sambungkan kepada server ini. Untuk penampilan Shiny-nya adalah sebagai berikut. Berikut adalah data tweet yang kami gunakan dengan judulnya Tweets Vaksinasi COVID-19 Masyarakat Indonesia. Terdapat search bar dan dapat dilihat juga bahwa karena ukuran dari datanya tidak berubah, maka terdapat beberapa button untuk menampilkan halaman data hingga halaman ke-300. Lalu juga dapat dicari menggunakan search bar. Lalu jika dilakukan pencarian, maka web akan menampilkan data yang sesuai. Selanjutnya pada sentimen analisis, ini digunakan untuk menampilkan hasil sentimen analisis apabila suatu tweet berisikan sentimen yang netral, maka akan muncul orang netral dan dapat menampilkan hasil yang lain yaitu positif dan negatif. Seperti pada search bar ini, kita juga dapat menuliskan sentimen yang kita inginkan. Contohnya, kita dapat menuliskan positif, lalu web akan menampilkan tweet dengan nilai sentimen yang positif. Selanjutnya pada scatter plot berisikan hasil sentimen analisis yang lebih mendetail. Ini berisikan mengenai emosi dari tweet yang digunakan setelah melalui proses data cleaning dan menampilkan pada yang pertama yaitu anger atau kemarahan, lalu anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, trust, negative, and positive sesuai dengan hasil tweet masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya pada panel frekuensi word menampilkan frekuensi kata yang sering muncul dengan kata kunci vaksinasi masyarakat. Dapat dilihat bahwa kata yang sering muncul adalah vaksinasi, diikuti oleh masyarakat, lalu diikuti oleh COVID, vaksin, dan pemerintah.
Selanjutnya pada panel word cloud, ini berisikan hasil yang merepresentasikan bar plot yang sebelumnya sudah ditampilkan dengan metode word cloud. Dapat dilihat bahwa masyarakat memiliki ukuran paling besar, diikuti oleh vaksinasi, lalu diikuti oleh COVID, vaksin, dan pemerintah. Itu tadi adalah pemaparan kami mengenai hasil analisis sentimen masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada media sosial TIT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.